Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taklim rutin pegawai Yayasan Asy-Syifa Al-Khairiyah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini tentu saja menjadi investasi kita nanti di hari akhirat, dan langkah kaki kita ke tempat ini mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. At-targhib wal hikmah fin nikah, ya, jadi motivasi dan hikmah menikah. Nah, ini yang akan menjadi kajian kita di siang hari ini. Adapun tema-tema kajiannya memang sangat banyak, ya. Secara umum berbicara tentang nikah ini di dalam fikih itu sangat banyak ya kajiannya. Dan kita hari ini hanya dua poin saja, yaitu kaitannya dengan motivasi menikah dan hikmah pernikahan. Nah, ini judul-judulnya ya sangat banyak, dari mulai bentuk pernikahan yang dilarang atau tidak diakui dalam Islam, anjuran menikah, hikmah menikah, dan lain sebagainya, sampai kaitannya terakhir itu di bab ini adalah kaitan tentang pengasuhan. Tentang pengasuhan, bagaimana Islam mengatur hal ini. Baik. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke kaitannya dengan motivasi atau anjuran menikah, saya ingin menyampaikan ini terlebih dahulu, bahwa ada beberapa hal sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah menyampaikan risalahnya, ini kondisi pernikahan yang ada saat itu di masa jahiliyah. Ya, ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kondisi pernikahan yang tentu saja ini semua tidak diakomodir dalam Islam. Artinya tidak diakui, dilarang di dalam Islam, karena ini pernikahan jahiliyah. Kalau kita lihat konteks kita ke hari ini, yang pertama misalkan ada istilahnya nikah hidden. Nikah hidden itu bahasa kitanya selingkuh. Jadi di saat itu, di masa jahiliyah, yang penting tidak ketahuan, maka tidak menjadi masalah bagi mereka. Yang jadi masalah itu kalau ketahuan. Nah, ini bentuk yang pertama di masa jahiliyah. Bentuk yang kedua, di masa jahiliyah juga ada tipe istilahnya itu badal. Badal itu sweet, tukeran, gitu. Tukeran. Jadi suami istri tukeran dengan suami istri temannya. Itu di masa jahiliyah ada yang seperti itu. Ya. Jadi misalkan suami istri A dan B, kemudian suami istri C dan D.
D gitu ya. Tukeran. Jadi akhirnya C dengan B sama A dengan D gitu, tukeran. Itu ada di masa jahiliyah. Tentu saja Islam tidak mengakui pernikahan seperti ini. Berarti berzinah gitu ya. Yang tadi juga yang pertama berarti berzinah. Kemudian ada tipe yang ketiga. Ya, ini juga masa pernikahan di masa jahiliyah. Namanya al-istibdo. Al-istibdo ini adalah, kalau kita lihat di dalam buku referensi kita, jadi seorang suami melakukan perjanjian dengan istrinya gitu ya, untuk berhubungan dengan lelaki lain. Ya. Jadi seorang suami bersepakat dengan istrinya itu berhubungan dengan lelaki lain, sampai akhirnya istrinya tersebut hamil dengan harapan mendapat keturunan yang keren. Misalkan biar nanti anaknya hidungnya mancung gitu ya misalkan. Atau misalkan biar nanti anaknya rambutnya, postur tubuhnya tinggi dan lain sebagainya. Ini ada di masa jahiliyah. Jadi ini pernikahan istilahnya al-istibdo. Al-istibdo. Dan ini kalau kita lihat, semuanya ini yang dirugikan adalah perempuan. Ini sebelum Islam datang ya, di masa jahiliyah fenomenanya seperti ini. Terus yang keempat, ini yang diceritakan oleh Aisyah ya. Ini hadisnya, ini saya rangkum. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah. Yang keempat ini adalah wanita menikahi 10 orang maksimum laki-laki gitu. Jadi seorang wanita berhubungan dengan 10 orang laki-laki sampai akhirnya lahir ya, hamil, kemudian lahir anaknya tersebut. Terus si 10 orang laki-laki itu dipanggil semuanya oleh wanita ini. Kemudian dia sampaikan, ini dulu apa yang kalian perbuat, sekarang anaknya sudah lahir. Kemudian dipilih oleh wanita ini dari 10 laki-laki tersebut, dipilih, nah ini bapaknya, kamu bapaknya ya gitu. Kebayang ya? Kebayang. Ini pernikahan di masa jahiliyah. Nah kemudian yang kelima ini model pernikahannya ini di atas yang keempat tadi. Jadi kalau tadi maksimum 10 orang, kalau yang kelima ini tidak ada batasnya. Ya bisa 10, bisa 15, bisa 20 gitu ya. Kemudian melakukan hubungan dengan seorang wanita, ya, wanita pelacur gitu sampai akhirnya hamil, kemudian melahirkan anaknya. Kemudian setelah anaknya lahir dipanggil ahli. Mungkin kalau sekarang istilahnya itu tes DNA gitu ya. Kalau sekarang mungkin istilahnya tes DNA. Dipanggil seorang ahli. Kemudian ahli tersebut memberikan rekomendasi sesuai kemiripan anaknya. Ini anaknya mirip siapa? Oh ternyata setelah diperiksa, oh iya anaknya ini mirip dengan si Z gitu, misalkan dari A sampai Z misalkan, oh anaknya mirip ini gitu. Nah ini sebuah gambaran saja ya, sebuah gambaran di masa jahiliyah saat itu sebelum Islam datang, kondisinya seperti ini. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kondisi seperti ini ada saat ini? Ini kan masa jahiliyah dulu, sebelum Islam datang, di masa Rasulullah. Pertanyaan bagi kita, kondisi-kondisi seperti ini, 5 kondisi seperti ini, apakah hari ini ada atau tidak ada? Bisa jadi jawabannya ada hari ini. Di luar sana, ya, di luar sana ada yang melakukan praktek-praktek atau praktik-praktik pernikahan seperti ini.
gitu. Dan Islam semuanya, dari 5 praktik ini Islam semuanya tidak mengakui bahwa ini disebut pernikahan. Sudah jelas, praktik-praktik seperti ini Islam mengkategorikannya ini adalah perzinahan, bukan pernikahan. Dan pernikahan yang diakui dalam Islam hanya satu, yaitu dari proses lamaran, kemudian ada ijab qabul, ada mahar, ada saksi. Itulah yang diakui. Yang kita lihat sekarang itulah pernikahan yang sah berdasarkan syariat Islam. Selain itu tidak diakui sebagai pernikahan, berarti selain itu masuk kategorinya perzinahan. Bisa dipahami ya ini ya? Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru sekarang kita masuk poin terkait dengan motivasi atau anjuran menikah. Ini ya. Jadi anjuran menikah ini sangat luar biasa di dalam Islam. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang disebutkan di buku ini kaitannya dengan kenapa Islam mensyariatkan yang namanya pernikahan. Ini poin-poinnya. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu poin-poin ini. Kenapa Islam sangat menganjurkan yang namanya pernikahan. Ya, ada 8 poin. Sunnah para nabi dan rasul, anugerah Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, sarana untuk mendapatkan kecukupan, harta yang paling berharga, fitrah manusia, istri solihah atau suami solih, dan limpahan kebahagiaan. Nikah adalah ibadah sebagai penyempurna separuh dari agama. Nah, ini 8 poin yang menjadikan pedoman bagi kita sebagai seorang muslimah, muslimah dalam menjalankan syariat yang namanya an-nikah atau pernikahan. Baik, saya persingkat ya. Yang pertama tadi disebutkan bahwa yang namanya pernikahan merupakan sunnah para nabi dan jalannya para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa dzurriyyah." Ya. Jadi para nabi dan rasul itu menikah. Terus dalil hadisnya apa? Arba'un min sunanil mursalin, 4 sunnah para nabi dan rasul, diantaranya adalah al-haya'u, pemalu. Para nabi dan rasul itu pemalu, menjaga izahnya. Yang kedua, wa ta'attur. Ta'attur ini memakai wewangian. Para nabi dan rasul dikenal wangi karena selalu memakai wewangian. Yang ketiga, as-siwak, bersiwak. Jadi giginya selalu terjaga, sehat. Dan yang keempat adalah an-nikah, menikah. Para nabi dan rasul menikah. Nah, ini yang pertama ya. Ini yang pertama kaitannya kenapa Islam sangat menganjurkan untuk menikah. Karena menikah ini adalah sunnah para nabi dan rasul. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Poin yang kedua, nikah itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya dari surat An-Nahl ayat 72.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampai di penghujung ayatnya, mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan pasangan bagi kita semua. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banin. Banin itu berarti keturunan, anak. Wa hafadatan. Hafadatan ini berarti cucu. Wa razaqakum minat thayyibat. Dan diberikan rizki dari sesuatu yang baik. Ini ya. Jadi yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan menikah kepada kita, khususnya kita sebagai umat Islam? Karena menikah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah ini sering ada di surat undangan. Ya, ayat ini sering ada di surat undangan. Pasti pakai ayat ini surat undangan itu. Ya, ada mawadah, ada warohmah gitu ya. Ar-Rum 21. Sesungguhnya inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ya, kita manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh berpikir bahwa yang namanya syariat nikah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya, tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddah, berkasih sayang, warohmah. Makanya kalau orang yang sudah menikah itu minimal tadi dia mendapatkan ketenangan. Ya, tidak lagi gelisah, tidak lagi galau. Ya, karena orang yang sudah menikah itu biasanya emosionalnya lebih stabil dibandingkan yang belum menikah. Lebih stabil emosinya, secara emosi. Ya, gitu. Makanya misalkan kalau yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah kemudian sedang haid, biasanya emosinya tidak stabil. Kenapa? Karena ada halangan, sedang haid. Emosinya sering meluap-luap. Begitupun suami. Seorang suami ketika masa istrinya haid, seorang suami juga emosinya kadang tidak stabil. Ya, karena istrinya sedang haid. Paham ya? Kalau yang sudah menikah paham. Kalau yang yang belum menikah dibayangkan saja. Ya. Ya, intinya ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu kaitannya dengan emosional manusia. Allah lebih tahu kebutuhan manusia. Maka menikah ini disebutkan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat. Nah ini. Yang keempat, menikah ini merupakan sarana mendapatkan kecukupan. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Jadi bahasa Al-Qur'an itu aghna, kaya, wa aqna, dan cukup. Jadi ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ankihul, ini surat An-Nur ya. Wa ankihul ayyama. Ya, ayyama ini adalah bentuk jamak dari ayam. Ayyama, ya panjang mim. Ya, kalau saya terjemahkan jomblo gitu ya, jombloan, jomblowati gitu ya. Intinya ini yang belum memiliki pasangan, wassalihina min ibadikum wa imaikum wa iyakunu fuqara. Nah ini janji Allah.
jika kalian dalam keadaan fakir, fuqara, yughnihimullah min fadli, wallahu wasi'un alim. Ini janji Allah. Jadi ini adalah janji Allah. Ketika menikah Allah akan mencukupkan. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas, serta Allah maha mengetahui segala kebutuhan hambanya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau menikah alasannya karena saya belum mampu, saya belum mapan, itu sebenarnya disengaja atau tidak, disadari atau tidak, menentang ayat ini, tidak percaya dengan ayat ini. Padahal ini adalah langsung janji dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya apa? Hadisnya dari At-Tirmizi. Riwayat At-Tirmizi, Abu Hurairah mengatakan bahwa Allah akan menolong orang yang menikah. Kalau tadi ayat Al-Quran, ini hadisnya. Salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Jadi ada 3 yang Allah akan menolong 3 kelompok ini. Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah, yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua adalah al-mukatabu alladhi yuridu al-ada. Ini seorang budak yang melakukan perjanjian dengan majikannya sehingga merdeka. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga, wan nikahu alladhi yuridu al-afafa. Dan orang yang menikah untuk menjaga al-afaf, kesuciannya. Al-afaf itu iffah, jamaah dari iffah. Jadi orang yang menikah dalam rangka untuk menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, supaya tidak terjadi fitnah, maka Allah akan menolong orang yang seperti itu. Adalah tidak berbicara fisik ya, tidak berbicara fisik. Sekali lagi saya sampaikan, ini tidak berbicara fisik. Maksudnya apa berbicara fisik? Maksudnya pilih gitu ya. Milih-pilih calon suami harus yang ganteng gitu ya, harus yang tajir dan lain sebagainya gitu ya. Tidak berbicara itu. Jadi motivasi ini semuanya adalah motivasi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan ini berbicaranya adalah keimanan, berbicaranya adalah keyakinan kepada Allah. Maka bagi orang yang hari ini belum menikah, maka tingkatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan dikabulkan. Selanjutnya, ini masih banyak ya, ada 8. Nah ini harta yang paling berharga, rasidur rijal. Jadi pernikahan ini adalah mempunyai istri, itu adalah harta yang paling berharga. Mempunyai suami itu adalah harta yang paling berharga. Dari mana kita dapatkan? Ini ada 3 hadis sekaligus yang saya nukil di buku ini. Misalkan hadis Tirmizi, ada 3 hal yang merupakan harta yang paling berharga. Di antaranya lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Lihat, ini berbicara iman. Lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, dan istri mukminah, istri yang beriman, yang menguatkan keimanan suaminya. Ini lagi-lagi berbicara iman, lagi-lagi berbicara keyakinan. Hadis yang kedua, arba'un man asobahunna faqad a'ta khairud dunya wal akhirah. Ini ada 4
kelompok yang Allah Subhanahu wa taala berikan khairum minad dunya wal akhirah. Ya, setara dengan kebaikan dunia dan akhirat. Apa saja? Qalban syakiran, hati yang bersyukur, walisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir, wa bananan 'alal bala sabiran, dan tubuh yang sedang ditimpa musibah sakit kemudian sabar, dan yang terakhir wa zaujatan la tabghihi hauban fi nafsiha wa malihi, dan istri yang lahauban itu istri yang setia menjaga dirinya ataupun menjaga harta suaminya. Istri yang setia berarti tidak sebagaimana tadi digambarkan pernikahan model jahiliyah. Istri yang setia terhadap suaminya. Berarti di sini juga suami yang setia terhadap istrinya. Hadis yang ketiga, nah ini sering dibacakan mungkin ya, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihatu. Ya. Dunia ini adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang salihah. Ini kaitannya juga dengan akhirat. Jadi semuanya berbicara iman, berbicara akhirat. Oke. Ini yang kelima. Yang keenam, nah ini. Yang keenam ini yang namanya menikah ini fitrah. Ya, tidak seperti misalkan agama sebelah, para rahib-rahib yang tidak mau menikah. Tapi kenyataannya di belakang layar ternyata melakukan sesuatu yang bejat, maksiat di luar nikah. Ngakunya saya orang suci, saya tidak menikah. Salah. Jadi ini diceritakan dalam hadisnya yang sangat panjang ya. Jadi ada 3 sahabat mendatangi para istri Rasulullah, bertanya bagaimana ibadahnya Rasul. Ya, disebutkanlah Rasulullah beribadah begini. Kemudian 3 sahabat ini, gampang ibadah kayak gitu. Saya juga bisa, gitu. Saya juga bisa. Terus kemudian, pokoknya saya akan melakukan tahajud sepanjang usia saya. Ini sahabat yang pertama. Sahabat yang kedua mengatakan, pokoknya saya selama hidup saya akan melakukan saum tiap hari, tidak pernah buka-buka. Nah, sahabat yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikah, saya akan ibadah terus. Nah, ternyata 3 percakapan 3 sahabat ini didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, antum alladzina qultum kada, kalian yang mengatakan bahwa saya akan tahajud sepanjang hidup saya akan saum sepanjang hidup saya, dan saya tidak akan menikah sepanjang hidup saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, amma wallahi, demi Allah, inni la ahsyakum lillah, saya yang paling takut kepada Allah, saya yang paling khosyah kepada Allah, wa atqakum lahu, saya yang paling takwa kepada Allah dibandingkan kalian, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, walakinni asumu wa aftiru, akan tapi saya saum tapi saya juga buka. Wa usalli wa arkudu, saya sholat tapi kadang saya juga istirahat, duduk-duduk. Kemudian yang selanjutnya, wa atazawwajun nisa, dan saya menikah. Dan di akhir redaksi hadis ini, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ini garis bawahnya. Barang siapa yang tidak setuju dengan apa yang saya lakukan, falaisa minni. Rasulullah sudah mencontohkan. Jadi kalau misalkan level sahabat yang misalkan setiap hari saum, setiap hari tahajud, dibandingkan keimanan Rasulullah pasti jauh, pasti lebih beriman, lebih bertakwa, lebih takut, khosyah, lebih segalanya dibandingkan Rasulullah. Tapi Rasulullah mencontohkan, saya saum, saya juga buka, saya sholat, saya juga istirahat, saya juga menikah, gitu. Artinya orang yang
pura-pura sok suci, misalnya saya suci, saya tidak menikah, berarti itu salah. Menyalahi fitrah. Ketika menyalahi fitrah, maka yang terjadi adalah kerusakan. Gitu. Nah, ini memang semuanya pondasi-pondasi keimanan. Yang selanjutnya, ini hampir mirip tadi yang dengan poin sebelumnya, istri salih atau salihah dan limpahan kebahagiaan. Hadisnya dari Ibnu Majah dari Abu Umamah, mastafadul mu'min ba'da taqwallah azza wa jalla, ya. Tidak ada manfaat bagi seorang mukmin setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khairan lahu min zaujah salihah. Ya. Jadi level pertama tetap takwa, selanjutnya adalah istri yang salihah. Berarti suami yang saleh. Lagi-lagi ini berbicara keimanan. Tidak disebutkan istri yang cantik, istri yang glowing gitu ya, istri yang kerudungnya kekinian, enggak. Tapi yang disebutkan itu adalah istri yang salihah. Berarti kalau melekat di situ kata-kata salihah, berarti parameternya apa? Parameternya adalah agama. Begitupun ketika berbicara suami yang soleh, tidak disebutkan suami yang soleh itu yang tajir, yang segala macam, ya. Tidak, tapi parameternya berarti agama. Lagi-lagi ini berbicara keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. In amaroha atau athu, jika memerintahnya maka mentaatinya. Wa in nazara ilaiha sarrathu, jika suami melihat istrinya atau sebaliknya istri melihat suaminya, sarrathu, menjadi bahagia, menjadi gembira. Ya, suami pulang kerja ke rumah, di kantor banyak kerjaan, kusut. Pulang ke rumah lihat istrinya, hilang semua problematika pekerjaan yang ada di kantornya. Istri pulang yang kerja, di kantornya banyak PR, manyun. Pulang ke rumah lihat suaminya bahagia, hilang semua problematika. Gitu ya. Ustadz, ini suami istri kerja, bagaimana? Ya nggak apa-apa, nanti ketemu kan di rumah pulang kerja. Ya, maka itu momen-momen sangat berharga, gitu ya. Wa in aqsama 'alaiha abarathu wa in ghaba anha nasuhathu fi nafsiha wa malihi. Ya. Apabila berjanji maka ditepati, dan apabila suaminya sedang ada tugas keluar maka menjaga dirinya dan hartanya. Ya, ini yang ketujuh. Jadi semuanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya berbicara tentang keimanan, tentang ruhiyah ma'nawiyah, tentang parameternya adalah parameter iman, parameter agama. Yang selanjutnya yang kedelapan itu adalah bahwa nikah merupakan penyempurna separuh agama, nisfuddin. Ini yang sering diulang-ulang kalau misalkan kita menghadiri acara walimah ya, pernikahan. Ini yang sering diulang-ulang oleh para penceramah, para ustadz. Jadi menikah ini menyempurnakan separuh agama. Jadi kalau yang belum menikah sampai kapanpun dia separuh agamanya masih belum bisa sempurna karena belum menikah. Man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi, setengah dari agamanya. Falyattaqillah fi syatril al-baqi, maka bertakwalah kepada Allah dari setengah agama yang lainnya. Jadi kalau menikah itu setengah agama sudah didapatkan, menyempurnakan setengah agama. Maka bertakwalah kepada Allah setengah agama yang lainnya. Berarti saling menjaga sisanya.
Ya, sampai ini terakhir ya. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan begini. Laulam yabqa min ajali illa asyrata ayyam. Jika seandainya sisa usiaku 10 hari, ini kata Ibnu Mas'ud ya. Jika sisa usiaku 10 hari, tinggal 10 hari gitu. Wa a'lamu anni amutu fi akhiriha, dan saya tahu persis bahwa saya akan meninggal di hari ke-10 tersebut. Wali taulun nikah fihinna, dan saya masih punya hasrat untuk menikah. La tazawwajtu mukhafatan al-fitnah, maka saya akan menikah untuk menghindari fitnah. Ya. Jadi kalau misalkan Ustadz, saya usia sudah ini dulu saya ketika di Jakarta, saya kan pernah di Jakarta ya, bolak-balik Jakarta Timur, Bekasi Barat. Dulu ada teman gitu ya, waktu saya masih kuliah, dia mengatakan gini, Ustadz, saya dulu di usia-usia 25, 24, 25 banyak yang melamar ke saya, tapi saya saat itu belum punya keinginan menikah, akhirnya banyak saya tolak. Sekarang usia saya sudah lebih dari 30, ternyata belum ada yang datang juga melamar gitu ya. Dan informasinya ketika saya ke Sudan ya, ternyata si ibu ini sudah menikah, ya memang hampir di usia 40 baru menikah. Tetapi nggak masalah gitu ya, tidak masalah. Khadijah aja menikahnya usia 40 kan dengan Rasulullah. Ya, artinya istilah-istilah misalkan sekarang kalau di atas 40 tidak boleh lagi melahirkan dan lain sebagainya, sebenarnya itu mungkin sebagian saja. Tetapi sirah membuktikan tidak seperti itu. Ya buktinya Khadijah itu menikah itu usia 40 dan terus berjuang dengan Rasulullah sampai Khadijah ini meninggal usia 62. Ya. Jadi di sini dijelaskan kalau seandainya sisa usiaku 10 hari lagi dan saya tahu persis bahwa di hari ke-10 saya akan meninggal dan ada kesempatan untuk menikah, maka saya akan menikah untuk menjaga terhindar dari fitnah. Dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ternyata Islam berbicara motivasi menikah, anjuran menikah, semuanya adalah parameternya al-iman. Parameternya adalah keimanan. Parameternya adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Parameternya adalah untuk menjaga kesucian kita agar terhindar dari fitnah. Itu semuanya berbicara tentang itu. Kalau kita simpulkan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai ke nomor 8, berbicaranya adalah itu. Parameternya keimanan untuk menjaga kesucian, dan Allah akan cukupkan, Allah akan sempurnakan separuh dari agama kita. Semuanya berbicara parameter keimanan. Jadi ini bagi saya secara pribadi yang sudah menikah, sebenarnya mengingat-ingat lagi. Oh ternyata ini ya semangat kita menikah ini, ternyata poinnya 1 sampai 8 itu adalah ini. Subhanallah, sangat luar biasa. Islam mengajarkan ini semua ketika dibandingkan dengan model-model pernikahan masa jahiliyah. Tadi kan saya sampaikan ya di awal itu pernikahan model jahiliyah itu seperti apa. Kemudian Islam datang mengajarkan syariatnya, syariat nikah, kemudian dijelaskan satu demi satu 8 poin ini, yang tentu saja ini semuanya membuat kita yakin bahwa syariat Islam ini tentu saja sangat baik untuk kita semua sebagai hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya satu poin lagi tentang hikmah. Ya, hikmah menikah
lebih kepada bagaimana ternyata selain dari tadi dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis-hadis sahih yang menjelaskan kepada kita kaitannya dengan anjuran menikah, ada beberapa hikmah yang disebutkan di dalam buku ini. Ada 7 ya. Yang pertama adalah garizah seks tersalurkan. Ya, berbicara garizah seks ini kan, ini adalah fitrah manusia. Kalau tidak disalurkan maka akan berbahaya. Maka akan ada penyakit-penyakit. Maka akan ada kelainan-kelainan. Baik itu penyakit secara fisik ataupun penyakit secara psikis mental. Dan itu yang kita lihat hari ini dengan adanya LGBT. LGBT ini garizah seksnya tidak tersalurkan, sehingga menjadi fenomena yang sangat luar biasa. Dan ini sebenarnya sudah diceritakan dulu ketika kaumnya Nabi Lot. Sudah dijelaskan. Bukan hanya fenomena hari ini, sudah dijelaskan jauh-jauh hari. Yang kedua, ini diantara tujuan ataupun manfaat hikmah menikah itu adalah mendapatkan keturunan atau generasi jailun, bukan jail ya. Jail jadi beda kalau bahasa Sunda. Jadi jail itu generasi, jailun farid, generasi yang unik. Jailun salih wa salihah gitu, generasi salih dan salihah. Makanya kalau misalkan di dalam fikih ada seorang wanita yang hamil sebelum sah ijab qabul menikah, maka status anaknya akan berdampak terhadap beberapa hukum fikih yang lain. Ya, misalkan ada wanita hamil duluan, kemudian akhirnya karena orang tuanya malu dinikahkan. Tapi setelah hamil dinikahkanlah oleh orang tuanya. Kemudian lahirlah anak tersebut, gitu ya. Kalau anak yang lahir tersebut misalkan perempuan, ketika anaknya tersebut mau menikah nanti, bapaknya itu tidak bisa menjadi wali. Tidak bisa menjadi wali saat pernikahannya. Saya nikahkan anak saya bernama ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia hamil sebelum menikah. Hak waris juga tidak dapat. Tidak dapat hak waris karena dia hamil sebelum menikah. Ini turunan-turunan hukum fikihnya. Untuk menjaga keturunan sangat luar biasa dalam Islam. Ini masuk maqasid syariah, hifzun nasl, menjaga keturunan. Atau kalau misalkan anaknya ini laki-laki, dia tidak bisa menjadi wali adiknya yang perempuan. Kalau ini anaknya laki-laki, artinya berimbas kepada hukum fikih yang lain. Gitu. Yang ketiga, naluri orang tua. Beda loh yang belum menikah sama yang sudah menikah. Yang sudah menikah kalau lihat anak-anak lari-lari ini biasa aja, gitu ya, disayang. Dia naluri kebapaan keibuannya muncul kalau yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah mungkin muncul tapi tidak merasakan yang sebenarnya naluri keibuan dan kebapaannya. Beda ya, sentuhan-sentuhan dan lain sebagainya ini akan muncul ketika orang yang sudah menikah. Ya, misalkan sering kalau di sekolah itu, Ustaz, musrifahnya masih gadis ya Ustaz ya, katanya. Oh iya, pantesan, kata sebagian orang tua begitu. Ya itu tidak bisa dipungkiri, betul. Beda sentuhan orang yang sudah menikah terhadap anak dengan sentuhan yang belum menikah terhadap anak, beda. Ada bedanya. Karena belum didapatkan. Kalau yang belum menikah itu belum didapatkan. Dan kita juga merasakan betapa susahnya, akan lebih merasakan betapa susahnya dulu orang tua kita mengasuh kita.
Baru sadar kalau sudah menikah mah. Oh iya ya, dulu ibu saya mengasuh saya begini-begini, ternyata sekarang merasakan barudak parasea garlut gitu ya. Ibunya sibuk, bapaknya sibuk, anaknya tidak terurus, caludih gitu ya. Itu akan merasakan kalau yang sudah menikah gitu ya. Kalau yang sudah menikah, kok kemana ibu bapaknya ini, udah mau maghrib belum pulang, masih main gitu, masih main pasir gitu. Nah ini akan merasakan. Yang selanjutnya bertanggung jawab. Misalkan tadi ya, kecelakaan misalkan tadi ya, hamil sebelum menikah, akhirnya dinikahkan oleh orang tuanya, baru mikir tuh tanggung jawab. Oh iya ya, saya sekarang sudah punya istri, saya sudah punya anak, tanggung jawab. Mulai merasakan, mungkin sebelumnya tidak terlalu ngeh gitu. Tapi kalau sudah menikah itu punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab berbeda. Oh ini nanti saya punya anak, bagaimana pendidikan anak-anak saya dan lain sebagainya. Mikir. Gitu ya. Jadi walaupun usianya masih misalkan 20 tahun, 25 tahun, kalau sudah menikah berbeda cara berpikirnya dengan teman-temannya yang usianya misalkan 30 tahun, laki-laki ya ini ya. Misalkan 25 tahun dia sudah menikah, sudah punya anak. Dia akan berbeda cara berpikirnya dengan temannya, usianya misalkan lebih dari dia 30 tahun tapi dia belum menikah. Beda. Karena yang sudah menikah itu sudah mulai ada tanggung jawab. Ini tanggung jawab nih, anak orang harus diberikan nafkah gitu ya, harus diurus. Apalagi kalau yang sudah punya anak, ini anak saya nanti pendidikannya gimana dan lain sebagainya. Muncul rasa tanggung jawab itu. Itu kalau sudah menikah. Kemudian yang selanjutnya adalah berbagi peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Nah, berbagi peran. Ya berbagi peran, kiatnya beda-beda ya, silahkan. Intinya pembagian peran itu selalu ada. Kesepakatan misalkan ya, antara suami dan istri, apalagi kalau misalkan dua-duanya kerja. Nah ini sangat penting berbagi peran ini. Dua-duanya kerja. Ada kan di sini banyak ya yang dua-duanya kerja. Ya harus saling memahami kalau dua-duanya kerja. Gitu. Jangan dua-duanya kerja, pas pulang diposisikan istrinya itu seakan-akan tidak kerja gitu, ada di rumah terus. Begitu. Jadi kalau yang kalau dua-duanya kerja harus saling memahami. Ketika pulang misalkan rumah berantakan, suaminya lapar mau makan, makanan tidak ada, gitu ya. Ya harus dipahami, istrinya juga kerja, baru pulang juga sama, capek juga, pingin dilayani juga, ya kan? Suaminya pingin dilayani, istrinya juga pingin dilayani, gitu kan? Karena dua-duanya kerja, sama pulang ke rumah. Terjadilah apa yang terjadi gitu misalkan. Kalau paham berbagi peran, ya simple aja, kalau lapar tinggal beli aja gitu ya, simple. Karena dua-duanya juga baru pulang. Ayo kita makan keluar gitu. Keluarlah makan bareng, selesai kan? Kayak gitu. Ya tapi kalau makan keluar terus juga lumayan gitu, tekor juga gitu ya. Ya sekali-sekali gitu ya. Ya kalau setiap hari makan keluar ya tekor juga gitu ya. Nggak masuk hitung-hitungan ininya gitu, hitungan ikhtiar manusianya nggak masuk gitu ya. Ya, yang selanjutnya sebentar lagi ya, terjalin hubungan erat antar keluarga. Ya, maka saya sarankan yang namanya nikah ini harus betul-betul persetujuan orang tua, jangan istilah nikah lari gitu ya. Nikah lari itu capek gitu ya. Orang tuanya nggak setuju, manut, bismillah. Kenapa? Karena nanti yang namanya menikah itu adalah menggabungkan dua keluarga besar. Harus baik-baik dengan keluarga. Ya, misalkan awalnya kita tidak kenal dengan keluarga istri kita, setelah menikah kita menjadi kenal. Oh, istri kita itu keluarganya, jumlah saudaranya ada ini, pamannya masih ada, kakeknya masih ada, neneknya masih ada, terus nyambung gitu ya. Begitupun seorang istri ketika menikah, oh ternyata keluarga suami saya ini segala macam, masih punya kakek, masih punya nenek, cucunya ada sekian. Nah ini kan menjalin
hubungan erat antar dua keluarga. Ya. Maka ini diantara hikmah menikah. Jadi menambah saudara. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini ternyata penelitian dari PBB ya. Ya, wallah alam saya juga, yang jelas ini yang disebutkan di buku ini. Saya hanya menyampaikan di buku ini. Jadi ternyata penelitian PBB, dia melakukan penelitian seluruh dunia, sampel gitu, sampling, bahwa yang menikah ini panjang umur dibandingkan yang disurveinya, dibandingkan yang tidak menikah. Jadi yang tidak menikah itu usianya pendek-pendek, tapi yang sudah menikah usianya panjang-panjang. Ini berdasarkan survei penelitian gitu ya. Penelitian yang dilakukan PBB, kemudian disimpulkan, di antara kesimpulannya adalah orang yang menikah usianya panjang umur. Apalagi yang menikahnya di usia muda. Nah, ini temuannya. Lihat orang tua kita dulu. Ibu saya menikah itu usia SD. Ya. Jadi udah lulus SD menikah. Itu kan dulu memang begitu ya. Usia SD itu menikah. Anaknya banyak. Ya. Anaknya banyak. Tanahnya juga luas. Padahal mungkin pekerjaannya hanya petani gitu ya. Hanya petani, makan berdasarkan hanya di kebun. Tapi hidupnya berkah. Dan menikahnya rata-rata menikah di usia muda. Dan rata-rata orang tua dulu kita itu begitu. Ya. Berkah. Dan ternyata penelitian ini bisa nyambung gitu. Oh, ini ternyata penelitian. Ini barangkali yang bisa disampaikan ya, kaitannya dengan motivasi menikah dan hikmah menikah. Intinya adalah, kalau saya simpulkan, yang pertama itu Islam ingin menjawab dari fenomena yang ada. Sebelumnya pernikahan model jahiliyah tadi sudah disebutkan seperti itu. Kemudian Islam menjawab dengan syariat menikah. Sampai dijelaskan secara detail apa motivasi-motivasi, anjuran, ayat ataupun hadis yang menjelaskan betapa menikah ini sesuatu yang sangat luar biasa dalam Islam. Ya. Sampai yang ketiga ini adalah hikmah. Ternyata di dalam hikmah ini beberapa hal juga yang menjadikan seorang muslim, seorang muslimah ini menjadi kebanggaan kelak di hari akhirat. Karena umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbanyak nanti di hari akhirat. Dan Rasulullah akan bangga dengan umatnya. Kenapa? Karena dengan adanya syariat pernikahan. Dan Dr. Yusuf Qaradawi menyampaikan dalam sebuah bukunya bahwa nanti tersebar luasnya Islam di negara-negara Eropa itu bukan dengan cara perang, tetapi dengan cara peradaban. Umat Islam ada syariat menikah, mereka tidak ada. Akhirnya dengan menikah lahir keturunan, sehingga lama-lama populasi muslim di Eropa, umat Islam semakin naik, mereka semakin habis secara otomatis. Karena umat Islam menikah, kemudian punya anak. Mereka tidak menikah, bagaimana punya anak? Itu juga diantara hikmah yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.